Oleh sebab itu, janganlah kita menipu Tuhan, tetapi hendaklah pertobatan yang kita lakukan itu adalah pertobatan sejati yang dikehendaki Tuhan. Pertobatan yang diiringi dengan perubahan, penyesalan, dan hidup baru kita di dalam kehidupan kita. Dan hal ini akan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita semua dapat merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi biarlah firman Tuhan itu akan menguatkan iman percaya kita semua. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pertobatan sejati. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Dan Tuhan sangat mengerti sekali akan kelemahan kita tersebut. Dan Tuhan ingin melihat kita berbalik atau bertobat dengan sungguh-sungguh. Pada zaman dahulu, seseorang akan mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda dari pertobatan atau penyesalan atas perbuatan ataupun kesalahan yang telah dilakukan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat yang ke-13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Tuhan ingin melihat kita sungguh-sungguh bertobat. Bukan hanya sekedar simbol, tetapi benar-benar ada penyesalan dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bukan melakukan pertobatan yang hanya dilihat manusia saja, tetapi kita melakukan pertobatan yang dilihat oleh Tuhan secara nyata, di mana terjadi perubahan cara hidup kita pada diri kita. Hidup yang lama yang penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, diganti dengan kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Tuhan dapat melihat kesungguhan pertobatan kita dari hati kita. Bukan seperti manusia yang hanya melihat bagian luar saja. Kita bisa pura-pura bertobat. Keluarga kita, orang tua kita, pendeta kita mungkin bisa melihat sepertinya kita sudah bertobat. Tapi kita bisa menipu mereka. Satu hal, kita tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Pertobatan yang sejati dari kitalah yang diinginkan Tuhan, bukan penilaian dari manusia. Dan itu harus ada perubahan dalam hidup kita. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Matius 23 ayat 27 sampai ke 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi
di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Bahkan Tuhan mengecam kita jika kita melakukan pertobatan palsu, dan kita akan disebut sebagai orang munafik, di mana Tuhan sangat membenci hal tersebut dan mengatakannya, celakalah. Kita hanya tampak benar di mata orang, tetapi di mata Tuhan kita disebut munafik. Karena ternyata apa yang kita lakukan penuh dengan kepalsuan. Oleh sebab itu, janganlah kita menipu Tuhan, tetapi hendaklah pertobatan yang kita lakukan itu adalah pertobatan sejati yang dikehendaki Tuhan. Pertobatan yang diiringi dengan perubahan, penyesalan, dan hidup baru kita di dalam kehidupan kita. Dan hal ini akan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Pertobatan Sejati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kembali Engkau menegur kami. Bagaimana kami harus meninggalkan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Tidak boleh ada kepura-puraan atau kepalsuan. Tetapi ketika kami bertobat, kami sungguh-sungguh harus merubah cara hidup kami. Meninggalkan perbuatan dosa kami dan hidup kembali dengan hidup yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, dan biarlah Tuhan, firman-Mu kami bawa di dalam kehidupan kami dan kami terapkan, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You.